Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya, reporter tribunkalteng.com Pangkan Bangel. Saat ini saya berada di salah satu ikon yang ada di kota Palangkaraya, yaitu Jembatan Kahayan. Nah, Tribuners yang ada di kota Palangkaraya, siapa sih yang nggak tahu Jembatan Kahayan? Nah, jadi saya saat ini berkesempatan untuk meliput langsung atau melakukan laporan langsung di Jembatan Kahayan. Nah, jadi Tribuners, pada siang hari ini cuaca sangat panas. Namun ada awan hitam dan saya sekarang berada di Jembatan Kahayan. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Jembatan Kahayan. Jadi Jembatan Kahayan adalah jembatan yang membelah Sungai Kahayan. Jadi apalagi Tribuners yang ada di kota Palangkaraya pasti udah tahu banget dong, Sungai Kahayan dan juga Jembatan Kahayan itu adalah satu kesatuan. Nah, jembatan ini memiliki panjang 640 meter dan lebar jalannya 9 meter. Terdiri dari 12 bentang dengan bentang khusus sepanjang 150 meter pada alur pelayaran sungai. Kita akan terus jalan sampai ke tengah Jembatan Kahayan. Dan untuk arus lalu lintas di Jembatan Kahayan ini, karena ini menghubungkan beberapa daerah, jadi Jembatan Kahayan ini selalu ramai oleh pengendara mobil dan juga motor. Nah, Tribuners, bisa Tribuners lihat ya. Dan di sini ada larangan untuk tidak boleh memarkirkan kendaraan di bahu Jembatan Kahayan atau di bahu jalan Jembatan Kahayan. Jadi di sini saya memarkirkan motor di sana, sebelum Jembatan Kahayan. Saya tidak bisa memarkirkan motor di Jembatan Kahayan karena memang ada larangannya, dilarang parkir. Nah, Tribuners, jadi akan saya jelaskan lagi. Jembatan ini pertama kali dibangun pada tahun 1995 dan selesai dibangun pada tahun 2001. Setelah diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 13 Januari 2002, Jembatan Kahayan menghubungkan pusat kota Palangkaraya dengan Kelurahan Pahandut Seberang dan tembus ke Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara. Ini Tribuners. Ini adalah Jembatan Kahayan. Dan kalau malam hari biasanya ada lampu yang menerangi Jembatan Kahayannya. Jadi makanya kenapa ada tempat-tempat wisata, wisata kuliner susur Sungai Kahayan. Lalu di bawah Jembatan Kahayan juga ada Taman Pasukamelo. Nah, itu Taman Pasukamelonya. Dan ini adalah pemandangan dari Jembatan Kahayan.
Nih, kita lihat kenapa saya tidak bisa parkir di bahu jalan Jembatan Kahayan. Dilarang parkir, ada tandanya. Jadi sepanjang jalan Kahayan ini kita tidak boleh parkir. Dan sebentar lagi kita akan menyeberang. Saya akan menyeberang untuk melihat sisi lain dari. Nah, Tribuners. Di sana ada kapal tongkang. Bisa Tribuners lihat. Dan ini pemandangan dari sisi lain Jembatan Kahayan. Indah bukan Tribuners? Nah, jadi kalau misalkan Tribuners ya memang karena tidak boleh membawa kendaraan atau memarkirkan kendaraan di Jembatan Kahayan, Tribuners bisa berjalan kaki dengan memarkirkan kendaraan di arah sana atau sebelum Jembatan Kahayan. Pokoknya sebelum Jembatan Kahayan kalau ada tempat parkir boleh parkir di situ dan jalan ke sini. Ya, Tribuners. Biasanya Sungai Kahayan ini banyak dilalui oleh kapal-kapal atau klotok. Bukan kapal besar tapi kapal tongkang yang membawa kayu dan klotok. Dan saya tidak tahu informasinya apakah boleh berenang di Sungai Kahayan, melompat dari atas jembatan ini. Namun menurut saya itu sangat berbahaya. Jadi Tribuners, kalau misalkan kesini ya untuk sekedar melihat pemandangan aja, bersuah foto di depan tulisan Jembatan Kahayan. Karena di sini juga cukup ramai, jadi Tribuners harus berhati-hati saat melakukan suah foto atau foto bersama teman-teman. Jalannya juga cukup ramai. Jadi sebagai penghubung antar pusat kota dengan kabupaten di sekitar Kota Palangkaraya, Jembatan Kahayan ini pasti akan dan selalu dipenuhi oleh kendaraan yang melalu lalang. Jadi Tribuners juga harus hati-hati. Jadi Jembatan Kahayan ini dibuat pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001. Lalu diresmikan oleh Presiden perempuan kita Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. Tribuners. Nah, ini karena air sedang pasang, karena air sedang naik atau sedang pasang, makanya kalau misalkan airnya sedang surut, biasanya di pinggir-pinggir ini ada pantainya. Jadi itu karena surut, jadi airnya turun, debit air turun sehingga terlihat pasir yang seperti pantai gitu. Dan biasanya orang menyebut air Jembatan Kahayan ini seperti merek Milo. Nah, Tribuners. Tapi saran saya buat Tribuners yang ingin melihat keindahan dari Jembatan Kahayan, Tribuners bisa bersantai di
kafe yang berada di dekat Jembatan Kahayan, atau Tribuners juga bisa bersantai di sekitaran sini. Akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah kafe atau tempat makan. Nah, ini juga biasanya kalau malam hari ini adalah kafe. Jadi Tribuners sambil nongkrong, sambil melihat keindahan dari Jembatan Kahayan. Daripada Tribuners malam-malam ke Jembatan Kahayan kan bahaya karena banyak kendaraan juga, kendaraan-kendaraan besar dan berat. Mending Tribuners nongkrongnya di kafe-kafe yang ada di sana, di bawah Jembatan Kahayan. Nah, dari sana juga Tribuners bisa melihat keindahan pemandangan dari Jembatan Kahayan yang dipenuhi lampu saat malam hari. Dan ingat, Tribuners saat menongkrong di kafe tetap jaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku karena pandemi belum usai. Jadi kita harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Karena kesehatan itu nomor satu, apalagi di kala pandemi COVID-19 sekarang. So, Tribuners, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan langsung dari lokasi Jembatan Kahayan, salah satu ikon yang ada di Kota Palangkaraya. Dan salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Tribuners. Saya Pangkan Bangel mengucapkan terima kasih. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.